Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 71. Keesokan harinya, YQ pergi bekerja. Begitu dia tiba di klinik, seorang perawat berlari dan berkata dengan cemas, "Dokter Y, Direktur Bayi meminta Anda untuk segera pergi ke kantornya." Direktur Bayi mengatakan apa yang harus dilakukan denganku. YQ bertanya. Direktur Bayi tidak mengatakannya, tapi saya kira itu ada hubungannya dengan pasien yang dirawat di pagi hari. Pasien apa? Saya menerima pasien di pagi hari dengan luka di sekujur tubuhnya. Kondisinya sangat serius. Direktur Bayi dan beberapa ahli sedang mendiskusikan rencana operasi. Oke, aku mengerti. YQ mengenakan jas lab putih dan berjalan cepat ke kantor direktur. Dia akan mengetuk pintu. Pintu kantor terbuka dan Bai Bing keluar dengan cepat. Direktur Bai, apakah Anda mencari saya? YQ bertanya. YQ, kamu baru saja datang ke sini. Ikuti aku ke ruang operasi. Bai Bing berkata sambil berjalan, akan ada operasi nanti, kamu akan menjadi asistenku. Bagus. YQ mengikuti Bai Bing ke ruang operasi. Ketika dia tiba di pintu ruang operasi, YQ menemukan bahwa beberapa ahli bedah paling kuat telah datang, dengan wajah serius. Apa situasinya? YQ sedikit bingung. Para ahli otoritatif ini biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konsultasi seminggu, dan mereka jarang berkumpul, tetapi hari ini mereka semua datang sekaligus. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa kondisi pasien sangat serius. Atau identitas pasien sangat istimewa. Either way, itu menunjukkan bahwa operasi hari ini tidak mudah. Benar saja, saya hanya mendengar Bai Bing berkata, beberapa ahli, operasi hari ini adalah ujian besar bagi kami. Ini akan membuat Anda sulit. Direktur Bai sopan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Ini bukan kerja keras, kata seorang ahli berkacamata. Saya tidak akan mengatakan lebih dari terima kasih, saya berharap kami operasi yang sukses. Rombongan berganti pakaian steril dan memasuki ruang operasi satu demi satu. YQ masuk dan melihat ada ahli anestesi di dalamnya, dan ada 5 atau 6 anggota staf, yang semuanya telah bersiap untuk operasi. Pasien adalah seorang pria muda yang berbaring di meja operasi. YQ melirik. Mendesis. Ambil napas dari AC. Saya melihat bahwa pemuda itu penuh dengan luka, dan luka ini bukan luka biasa, itu adalah luka tembak dan luka P1 SAU. Beberapa dari mereka terluka parah. Saya harus mengatakan bahwa itu adalah keajaiban bahwa pemuda ini dapat hidup sampai sekarang. Baru pada saat itu YQ mengerti mengapa Bai Bing harus memanggil beberapa ahli yang berwenang, karena operasinya sangat sulit, dan sulit untuk mengatakan apakah pemuda ini bisa selamat dari operasi tersebut. Bai Bing berkata, cedera pasien sangat serius, jadi kita harus berpacu dengan waktu. Menurut rencana bedah yang dikembangkan sebelumnya, beberapa ahli dan saya akan mengoperasi pasien pada saat yang sama. Jika para ahli baik-baik saja, maka mari kita mulai. Sekarang. Oke, mari kita mulai. Operasi secara resmi dimulai. Sebagai asisten, tugas YQ adalah membantu Bai Bing. Setiap kali Bai Bing mengeluarkan peluru untuk pasien, dia dengan cepat menyeka noda darah dengan kain kasa, kemudian didesinfeksi dengan kapas alkohol, akhirnya menjahit lukanya, dan kemudian merawat yang berikutnya. Luka. Waktu terus berjalan setiap menit dan setiap detik. 1 jam. 2 jam.
Operasi berjalan dengan tertib. 3 jam berlalu. Akhirnya, Bai Bing dan beberapa ahli berhenti. Hingga kini, mereka telah mengeluarkan 17 peluru dari pemuda itu dan menjahit 9 luka tusukan. Direktur Bai, sekarang hanya ada 2 luka fatal yang tersisa, kata seorang ahli. Pakar lain menindaklanjuti, 2 cedera fatal ini, satu di dekat jantung dan yang lainnya di dekat arteri karotis. Mereka tidak mudah diobati. Bukannya saya mengatakan kata-kata putus asa, tingkat keberhasilan kedua operasi ini sangat rendah, kata pakar lain. Tidak peduli seberapa rendah tingkat keberhasilannya, Anda harus dirawat. Seorang ahli tua berambut abu-abu berkata, perawatan telah mencapai tahap ini, dan kita tidak boleh menyerah. Aku tidak bermaksud menyerah, maksudku 2 luka fatal itu sangat istimewa. Jika pasien mengalami pendarahan hebat selama operasi, itu akan merepotkan. Bai Bing berkata, tidak peduli seberapa merepotkan kita perlu dirawat. Kita adalah dokter. Tujuan keberadaan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa orang, kan? Direktur Bai, Anda benar, tetapi saya menyarankan agar sebelum operasi, buat rencana. Pasien sangat mungkin mengalami pendarahan selama operasi, kata seorang ahli. Pakar lain melanjutkan dengan mengatakan, meskipun operasinya sangat lancar sekarang, 2 luka fatal yang tersisa tidak kecil. Jika Anda tidak hati-hati, pasien akan mati. Perlu menyiapkan rencana. Pakar berambut abu-abu itu berkata, tetapi jika Anda membuat rencana sekarang, saya khawatir tidak ada cukup waktu. Bai Bing mengerutkan kening, ini memang hal yang merepotkan. Setelah memikirkannya, dia membuat keputusan cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Lanjutkan operasi. Jika pasien mengalami pendarahan hebat, pertolongan pertama akan diberikan. Setelah itu, Bai Bing memimpin pengambilan peluru untuk pasien tersebut. Melihat bahwa dia telah melakukan segalanya, beberapa ahli juga mulai mengambil tindakan. Karena kedua peluru hanya berjarak 1 mm dari arteri karotis dan jantung, agar sangat aman, Bai Bing dan beberapa ahli sangat berhati-hati dan mengambil peluru dengan sangat lambat. Suasana di ruang operasi menjadi tegang. 30 menit kemudian, Bai Bing akhirnya mengeluarkan peluru dari luka pasien, dan baru kemudian alisnya sedikit meregang. Segera setelah itu, dengan ding, beberapa ahli juga mengeluarkan peluru di dekat jantung pasien dan melemparkannya ke nampan samping. Beberapa orang menarik napas panjang dan saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Operasi berhasil. Bersihkan lukanya. Siap dijahit. Setelah Bai Bing menyelesaikan instruksinya, dia melangkah mundur dengan beberapa ahli dan menyerahkan meja operasi kepada beberapa asisten. Ye Qiu segera melangkah maju, bersiap untuk membersihkan luka pasien. Tiba-tiba, panah darah keluar dari luka pasien, memercik seluruh tangan Ye Qiu. Bertrah! Sebelum Ye Qiu bisa bereaksi, dia mendengar asisten wanita lain berseru, ini tidak baik, pasien mengalami pendarahan hebat. Ye Qiu dengan cepat menerapkan hemostasis, pada saat yang sama, dia melihat ke atas dan menemukan bahwa luka di dekat jantung pasien berdarah keluar, dan darah mengalir keluar seperti air, jelas pembuluh darah pecah. Bai Bing berkata dengan cepat dan hentikan pendarahannya. Darahnya tidak bisa berhenti. Jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu harus berhenti, asisten wanita berkata dengan suara menangis, saya masih tidak bisa menghentikannya. Direktur Bai, Anda harus memikirkan cara. Biarkan aku datang. Seorang ahli melangkah maju. Kamu juga. Bai Bing mendorong Ye Qiu dan pergi berperang secara langsung. Namun,
baik Bai Bing maupun ahlinya tidak membantu pasien menghentikan pendarahan. Tidak, detak jantung pasien menurun dengan cepat. Tekanan darah juga turun tajam. Pertolongan pertama harus segera dilaksanakan. Situasinya sangat kritis. Pada saat ini, Ye Qiu berkata, "Direktur Bai, biarkan aku mencobanya." Bab 72. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada wajah Ye Qiu. Selain Bai Bing, beberapa ahli lain sangat aneh bagi Ye Qiu, berpikir bahwa dia hanyalah asisten Bai Bing. "Apakah Anda punya cara untuk menghentikan pendarahan?" Seorang ahli bertanya dengan mata berbinar. Ada solusi. Jimat Maoshan. Pakar itu segera menggelapkan wajahnya dan berkata, "Direktur Bai, di mana Anda menemukan asisten Anda? Itu terlalu tidak bisa diandalkan, kan? Kapan ini, dan masih terlibat dalam tahayul feodal?" Bai Bing juga sedikit mengernyit. Ye Qiu berkata, "Direktur Bai, biarkan aku mencobanya. Dengan menggunakan jimat Maoshan, itu akan bisa menghentikan pendarahannya." "Haruskah?" "Dengarkan apa yang Anda maksud, Anda tidak yakin, bukan? Pertolongan pertama tertunda, dan pasien meninggal, siapa yang menghitung?" Seorang ahli berkata dengan tidak puas. "Lalu apakah kamu punya cara untuk menghentikan pendarahan pasien?" Wajah Ye Qiu memerah begitu Ye Qiu mengatakan ini. "Jika saya punya cara, apakah saya masih akan berbicara omong kosong dengan Anda?" Ye Qiu melanjutkan dengan mengatakan, "Jika pendarahan tidak berhenti, pasien akan mati dalam beberapa menit. Bagaimana kamu yakin?" Bai Bing bertanya. 50%. Bai Bing dan beberapa ahli memandang Ye Qiu dengan curiga. 50% kepastian tidak rendah. Biarkan Ye Qiu mencoba. Bai Bing membuat keputusan. Seorang ahli segera berkata, "Direktur Bai, Anda harus memikirkannya. Jika dia tidak menghentikan pendarahan dan pasien meninggal, siapa yang akan bertanggung jawab?" Ye Qiu berkata, "Aku akan menanggungnya." "Kamu bertanggung jawab? Kamu hanya seorang asisten. Pasiennya benar-benar sekarat. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini?" Pakar berambut abu-abu itu berkata, "Saya tidak berpikir ini saatnya untuk membahas siapa yang bertanggung jawab. Mari kita hentikan pendarahan dengan cepat. Ye Qiu, lakukanlah. Jika kamu gagal, tanggung jawab ada di tanganku," kata Bai Bing. Melihat dia membicarakannya karena alasan ini, beberapa ahli tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terlebih lagi, situasinya sangat kritis saat ini, dan memang tidak ada cara yang lebih baik untuk menghentikan pendarahan. Ye Qiu segera melangkah maju dan berkata kepada seorang perawat, "Ambilkan saya semangkuk air bersih segera, cepat." "Oke." Setelah 10 detik, perawat menyerahkan semangkuk air jernih kepada Ye Qiu. Ye Qiu mengarahkannya ke pedang dan menarik jimat ke air jernih. 5 detik kemudian, dia mencelupkan sedikit air jernih ke dalam mangkuk dengan ujung jarinya dan dengan cepat mengoleskannya ke luka di sebelah arteri karotis pasien. Melihat adegan ini, beberapa ahli tidak bisa menahan kutukan. "Aku ingin menghentikan pendarahan dengan air bersih." "Itu omong kosong. Direktur Bai, anak ini tidak bisa diandalkan. Mari pikirkan cara lain untuk memberikan pertolongan pertama." Perlakuan Ye Qiu benar-benar tampak tidak dapat diandalkan, dan Bai Bing juga panik. Apakah itu benar-benar berhasil? Kemudian, saya melihat Ye Qiu mengoleskan air pada luka di dekat jantung pasien. Setelah melakukan semua ini, dia menghentikan tangannya dan berkata, "Oke. Itu dia?"
Beberapa ahli dipukuli sampai mati dan tidak percaya. Direktur Bai, anak ini tidak bisa diandalkan. Mari kita pikirkan cara lain. Begitu seorang ahli selesai berbicara, dia mendengar perawat berikutnya berseru, "Darahnya telah berhenti, darahnya telah berhenti." Ini tidak mungkin. Tetapi beberapa ahli memandang luka pasien secara tidak sadar. Detik berikutnya, saya tercengang. Benar-benar berhenti. Ini bagaimana mungkin? Itu luar biasa. Saya melihat 2 tempat pendarahan hebat di tubuh pasien. Tidak hanya tidak ada darah yang mengalir saat ini, tetapi bahkan lukanya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan bertahap. Beberapa ahli tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti ini setelah mereka menjalani pengobatan selama bertahun-tahun. Luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Seorang ahli bertanya pada Ye-Kyu. Bai Bing juga menatap Ye-Kyu, matanya yang indah penuh rasa ingin tahu. Saya menggunakan jimat Maoshan. Adapun proses pengobatan, Anda telah melihatnya sekarang. Ye-Kyu menjelaskan, banyak orang berpikir bahwa jimat Maoshan adalah tahayul feodal, tetapi tidak demikian halnya. Jimat Maoshan ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kristalisasi kebijaksanaan adalah ilmu pengetahuan yang sangat mendalam dan misterius, dan juga dapat menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Tiba-tiba, rasa malu muncul di wajah beberapa ahli. Wah, maafkan saya tidak tahu apa-apa. Saya hampir menunda perawatan pasien Anda barusan. Sekarang saya benar-benar minta maaf kepada Anda. Saya juga meminta maaf kepada Anda. Untungnya, Anda membantu pasien untuk menghentikan pendarahan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Berkat kamu hari ini, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah berbicara, para ahli ini membungkuk kepada Ye-Kyu bersama-sama. Melihat adegan ini, Ye-Kyu sedikit tergerak. Di masyarakat saat ini, semua orang menyukai wajah, bahkan jika mereka melakukan kesalahan, banyak orang enggan mengakuinya, apalagi meminta maaf. Dan para ahli di depan mereka tidak hanya muda, tetapi mereka juga semua ahli otoritatif dalam operasi. Mereka terkenal. Pada saat ini, mereka membungkuk dan meminta maaf kepada Ye-Kyu. Ini menunjukkan bahwa mereka masih menghormati obat di dalam hati mereka. Beberapa senior serius. Anda semua ahli senior dan berpengalaman. Saya akan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan, kata Ye-Kyu dengan rendah hati. Pakar berambut abu-abu menatap Ye-Kyu dengan tatapan kosong dan berkata, "Xiaowei, jimat Maoshan sangat ajaib. Bisakah kamu mengajariku? Aku bersedia memujamu sebagai guru." Ini, Ye-Kyu tampak malu. Cepat, jahit lukanya, dan bicarakan hal lain nanti. Bai Bing berkata tepat waktu untuk membantu Ye-Kyu menyelesaikan masalah. 20 menit kemudian, operasi selesai. Begitu kelompok itu keluar dari ruang operasi, mereka melihat seorang pria paruh baya yang aneh duduk di kursi di koridor luar. Alasan mengapa dia dikatakan aneh adalah karena pria ini sangat aneh, apakah dia berpakaian atau berdandan. Dia berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia mengenakan gaun biru. Rambutnya yang panjang diikat dengan sebuah hosta. Pelipisnya seputih salju. Tidak ada janggut di dagunya yang putih, memberi orang perasaan halus dan tampan. Itu benar-benar berpakaian seperti seorang sarjana kuno. Mengapa Anda datang ke rumah sakit untuk pertunjukan kostum? Ye-Kyu bingung. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berdiri di depan semua orang, dan bertanya,
Dokter, Han Long, bagaimana dia, bagaimana? Han Long? Maksudmu yang terluka di dalam? Bai Bing mengangguk ketika dia melihat pria paruh baya itu, dan berkata, operasinya sangat sukses. Dia akan segera dipindahkan ke bangsal. Terima kasih. Pria paruh baya itu menunjukkan rasa terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Jika kamu mau, terima kasih Xiao Ye. Jika bukan karena dia hari ini, temanmu akan mati. Seorang ahli tua menunjuk ke Ye Qiu. Tatapan pria paruh baya itu jatuh pada Ye Qiu lagi, dan dia menatap Ye Qiu dengan tatapan teliti. Pada saat ini, Ye Qiu merasakan tekanan yang kuat, dan hanya merasa bahwa mata orang lain seperti pedang tajam, menusuk hati orang, dan itu menakutkan. Siapa namamu? Tanya pria paruh baya itu. Ye Qiu. Kata Ye Qiu. Ye Qiu, terima kasih telah menyelamatkan Han Long. Namaku Cao Yuan. Jika kamu dalam masalah, kamu dapat menemukanku. Sama-sama. Ye Qiu tidak mengambil hati kata-kata pria paruh baya itu sama sekali, tersenyum sedikit, dan pergi dari sini bersama Bai Bing. Dalam perjalanan kembali ke ruang konsultasi, Bai Bing tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Ye Qiu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Direktur Bai, apa yang kamu lihat padaku? Mata Bai Bing dingin, yang membuat Ye Qiu merasa sedikit berbulu. Kamu menginap di rumah Lin Jingjin tadi malam. Apakah kamu tidur dengannya? Bai Bing Han bertanya. Saya, Ye Qiu hendak menjawab, tetapi melihat Zhao Yun buru-buru berjalan dan berkata, Ye Qiu, akhirnya aku menemukanmu, cepatlah bersamaku. Apa yang salah? Raja Naga sedang mencarimu dengan tergesa-gesa. Zhao Yun menyeret Ye Qiu keluar dari gerbang rumah sakit dan masuk ke Mercedes-Benz. Raja Naga duduk di barisan belakang, wajahnya serius. Raja Naga, apa yang kamu cari? Sangat cemas. Ye Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ye, cepat berkemas dan segera tinggalkan Jiangzhou. Mendengar ini, ekspresi Ye Qiu berubah, dan dia bertanya, mengapa? Karena saya datang ke Jiangzhou pada usia 9.000 tahun, akan terlambat jika saya tidak pergi. Bab 73. Ini bukan pertama kalinya Ye Qiu mendengar nama 9.000 tahun. Ketika dia berada di Istana Kristal tadi malam, dia mendengar Kaisar Xiao Qing menyebutkannya. Pada saat itu, Ye Qiu menemukan bahwa wajah Raja Naga sangat bermartabat, dan dia tampaknya sangat takut pada 9.000 tahun ini. Tua. Raja Naga, siapa anak berusia 9.000 tahun ini? Ye Qiu bertanya. Dia adalah ketua sekte gerbang naga. Raja Naga menjawab. Orang lama. Ye Qiu bahkan lebih bingung lagi, dia telah mendengar tentang organisasi ini untuk pertama kalinya. Raja Naga berkata, Loman didirikan kurang dari setengah tahun yang lalu, dan telah menaklukkan kekuatan bawah tanah dari 14 provinsi utara, dan orang-orang Loman berusia 9.000 tahun. Mendesis. Ye Qiu menarik napas. Butuh waktu kurang dari setengah tahun bagi anak berusia 9.000 tahun untuk menjadi bos dunia bawah tanah di 14 provinsi utara, yang menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Sebagai bos pasukan bawah tanah di Jiangzhou, Raja Naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan usia 9.000 tahun. Tidak heran Raja Naga sangat takut pada usia 9.000 tahun. Raja Naga melanjutkan, tujuan dari 9.000 tahun bukan hanya 14 provinsi utara. Dia ingin menyatukan kekuatan bawah tanah dari seluruh bangsa Tiongkok. Di masa lalu, beberapa orang menertawakan anak berusia 9.000 tahun, berpikir bahwa dia sedang berbicara tentang mimpi. Lagi pula,
Hanya sedikit orang yang mampu melakukan ini selama ribuan tahun. Namun, hanya butuh setengah tahun bagi anak berusia 9.000 tahun untuk menaklukkan pasukan bawah tanah di 14 provinsi utara dengan momentum guntur, dan orang-orang yang menertawakannya menutup mulut mereka. Selanjutnya, anak berusia 9.000 tahun akan mulai menyapu selatan. Jiangsu, sebagai kota terbesar di Cina Tengah, adalah tujuan berikutnya dari 9.000 tahun. Jika dibiarkan sebelumnya, saya akan langsung menyerah. Penghargaan dan hukuman 9.000 tahun sudah jelas, dan itu seharusnya tidak memalukan bagi saya, tetapi saat ini saya takut menyerah. Ye Qiu segera mengerti dan bertanya, apakah karena Kaisar Xiao Qing? Ya. Raja Naga berkata, Zijinling adalah tanda dari Master Sekte Longmen. Melihat token itu seperti melihat Master Sekte. Kaisar Xiao Qing mengambil Zijinling untuk menyampaikan pesan kepada saya. Saya tidak hanya tidak mematuhinya, tetapi juga membiarkannya berada di wilayahku. Setelah terluka parah, anak berusia 9.000 tahun itu pasti akan menyelidiki masalah ini. Demikian pula, jika kamu melukai Kaisar Xiao Qing, 9.000 tahun tidak akan menyelamatkanmu. Hal yang paling mengerikan adalah saya baru saja mendapat kabar bahwa anak berusia 9.000 tahun itu dibunuh di Jiangsu tadi malam. Dibunuh? Ye Qiu terkejut. Raja Naga berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja menerima kabar bahwa 5 dari penjaga berusia 9.000 tahun meninggal tadi malam. Putranya terluka parah. Tidak jelas apakah dia hidup atau mati, tetapi dia baik-baik saja di 9.000 tahun. Dengan gaya akting 9.000 tahun, Jiangsu pasti akan berubah di masa depan, jadi meninggalkan Jiangsu sekarang adalah satu-satunya pilihan. Raja Naga berkata kepada Ye Qiu, kamu cepat pulang untuk membersihkan, bawa ibumu dan Zhao Yun ke bandara pada siang hari dan tinggalkan Tiongkok. Kemana harus pergi? Tanya Ye Qiu. Australia. Ye Qiu terdiam. Raja Naga menyadari bahwa Ye Qiu tidak ingin pergi dan terus membujuk, yang berusia 9.000 tahun sangat kuat. Jika Anda bersembunyi di negara ini, dia akan segera menemukannya. Oleh karena itu, pergi ke luar negeri adalah pilihan terbaik. Zhao Yun juga membujuk, Raja Naga telah mengatur segalanya. Ketika Anda pergi ke luar negeri, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi. Aku tidak khawatir tentang ini, aku hanya tidak ingin pergi ke luar negeri, kata Ye Qiu. Mengapa? Raja Naga dan Zhao Yun sama-sama bingung. Aku ingin menemukan ayah kandungku. Ye Qiu berkata dengan sungguh-sungguh. Sampai hari ini, dia tidak tahu siapa ayah kandungnya, ini adalah penyakit jantung Ye Qiu. Dia ingin menemukan ayah kandungnya, dan kemudian dia harus bertanya, mengapa dia meninggalkan ibu dan anak mereka sejak awal? Mengapa Anda tidak menghubungi mereka selama bertahun-tahun? Tentu saja, ayah kandungnya mungkin sudah lama meninggal. Tapi tidak peduli apa, Ye Qiu harus menemukannya untuk melihat orang-orang dalam kehidupan dan untuk melihat mayat dalam kematian. Raja Naga berkata lagi, kamu bisa memberitahuku tentang ayahmu, dan aku akan mengirim seseorang untuk membantumu menemukannya. Raja Naga, orang tuamu seharusnya tidak membodohiku. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Bagaimana kamu bisa membantuku menemukan ayahku? Ye Qiu berkata, kamu tidak perlu membujukku tentang masalah ini. Aku menang, tidak pergi ke luar negeri. Saya pikir ibu saya juga akan tidak mau pergi ke luar negeri. Tetapi, hidup dan mati adalah takdir, kekayaan ada di surga, Anda tidak perlu membujuk. Hei,
Melihat sikap tegas Ye Qiu, Raja Naga menghela nafas panjang. Zhao Yun tidak menyerah dan berkata, "Ye Qiu, perlahan-lahan kita bisa mencari cara untuk menemukan ayahmu, tapi sekarang penting untuk menyelamatkan hidupmu. Lepaskan aku." "Saudara Zhao, terima kasih, saya baru saja berkata, hidup dan mati, Anda tidak perlu membujuk saya lagi." "Kenapa kamu anak laki-laki seperti itu?" Zhao Yun sedikit marah. "Lupakan saja, ikuti Xiaowei sendiri." Raja Naga memberitahu Ye Qiu, "Kamu harus berhati-hati hari ini." "Ya." Ye Qiu mengangguk, bergerak dalam hatinya, dan bertanya, "Raja Naga, apakah kamu pernah melihat yang berusia 9.000 tahun?" Raja Naga menggelengkan kepalanya, belum pernah melihatnya. "Lalu apakah kamu tahu orang seperti apa dia?" Ye Qiu bertanya lagi. Ada ketakutan yang mendalam di wajah Raja Naga, dan 4 kata diucapkan dari mulutnya, tak terduga. "Bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik?" "Saya belum pernah bertemu 9.000 tahun." Menurut gaya perilakunya, dia memiliki sisi licik dan berbahaya dan sisi heroik. Jika dia harus menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, dia adalah seorang pahlawan. Xiao Xiong? Seseorang seperti Cao Cao. Ya, dia sangat mirip dengan Cao Cao, jahat dan kejam, namun kecerdasannya tak tertandingi. Mengapa dia disebut berusia 9.000 tahun? Ye Qiu selalu merasa bahwa nama 9.000 tahun tidak terlalu bagus. Di masa lalu, Kasim yang kuat di istana disebut berusia 9.000 tahun. Raja Naga berkata, "Karena dia adalah seorang Kasim." "Apa?" Ye Qiu terkejut. "Master Gerbang Naga yang bermartabat sebenarnya adalah seorang Kasim?" Raja Naga berkata, "Rumor mengatakan bahwa ketika 9.000 tahun masih muda, dia menyukai seorang wanita dan jatuh cinta satu sama lain. Kemudian, ketika wanita ini meninggal, dia kehilangan cintanya pada usia 9.000 tahun tua." Ye Qiu sedikit terdiam. Jika dia menyukai seorang wanita, dia tidak perlu menggunakan pisau dari istana, kan? Mungkinkah 9.000 tahun berlatih seni bela diri seperti ilmu pedang jahat? Raja Naga, bagaimana dengan seni bela diri berusia 9.000 tahun? 9.000 tahun tidak bisa seni bela diri. Tidak mungkin. Ye Qiu berkata, seseorang yang tidak tahu bagaimana seni bela diri dapat menaklukkan kekuatan bawah tanah dari 14 provinsi utara. Seorang sarjana dari 3 kerajaan, Lu Xun, tidak bisakah dia juga memimpin 1.000 pasukan? Long Wang berkata, meskipun dia tidak tahu seni bela diri pada usia 9.000 tahun, bakat dan keberaniannya adalah yang terbaik di dunia. Bahkan juara Hou Xiaojiu dan Bai Yu Jingjing mengaguminya. Siapa Bai Yu Jing? Ye Qiu mendengar nama baru lagi, sedikit penasaran. Apakah kamu tidak tahu? Mata Raja Naga agak aneh, seolah-olah dia mengira Ye Qiu tahu. Ye Qiu menggelengkan kepalanya. Bai Yu Jing adalah cucu tertua dari tetua keluarga Bai di Beijing, dan dia juga dikenal sebagai duo juara Hou Xiaojiu saat ini. Dia juga sepupu Bai Bing. Bergantung pada... Ye Qiu tercengang. Yah, kamu turun dulu, 9.000 tahun ada di sini, aku harus membuat beberapa pengaturan. Ye Qiu turun dari bus. Hanya ketika Zhao Yun menyalakan mobil, dia bangun dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Raja Naga, siapa nama asli 9.000 tahun? Cao Yuan. Bab 74. Cao Yuan? Ye Qiu berbisik, mengapa nama ini begitu akrab? Seolah-olah saya mendengarnya di suatu tempat, tiba-tiba, dia ingat.
bukankah pria paruh baya berpakaian aneh bernama Chow Yuan yang kulihat di pintu masuk ruang operasi? Apakah dia Master Sekte Longman, berusia 9.000 tahun? Ye Qiu berlari ke rumah sakit dengan cepat dan langsung pergi ke ruang operasi. Ketika dia tiba, ruang operasi sudah kosong. Di mana orang yang terluka tadi? Ye Qiu bertanya kepada perawat dengan tergesa-gesa. Saya telah dipindahkan ke bangsal, jawab perawat. Bangsal yang mana? 301. Ye Qiu buru-buru pergi ke bangsal 301 lagi dan melihat seorang perawat mengganti ramuan Han Long. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana pria paruh baya itu bersamanya. Sudah pergi. Pergi? Kemana kamu pergi? Saya tidak tahu. Perawat melihat Ye Qiu terengah-engah, mengira dia khawatir dengan kondisi Han Long, dan berkata sambil tersenyum, Dokter Ye, jangan khawatir, indikator tubuhnya semua normal, dan dia akan baik-baik saja. Baiklah untuk sementara. Oh. Ye Qiu menjawab dengan linglung, dan memerintahkan, ingatlah untuk menelepon saya ketika pasien bangun. Oke. Setelah kembali ke klinik, Ye Qiu masih memikirkan apa yang dikatakan Raja Naga. Bai Yujing adalah cucu tertua dari tetua keluarga Bai di Beijing, dan dia juga dikenal sebagai duo juara Hou Xiaojiu saat ini. Dia juga sepupu Bai Bing. Apa asal-usul keluarga Bai ini? Apa yang dilakukan Bai Yujing? Ye Qiu memutuskan untuk memeriksa, menyalakan komputer, dan mengetikkan kata-kata Jingcheng Bai Jia ke Baidu. Dalam sekejap, puluhan ribu berita muncul. Judulnya lebih menakutkan daripada yang lain. Rekam jenderal tertua di antara jenderal pendiri Jenderal Harimau Bai Jingyao. Gedung Putih Jenderal Pendiri, 1 keluarga dan 3 jenderal, ayah dan anak 2 komandan. Berita seperti ini tidak ada habisnya. Tapi tanpa kecuali, protagonis dari berita ini adalah Jenderal lama Bai Jingyao. Meskipun Ye Qiu tidak terlalu memperhatikan urusan saat ini, dia juga pernah mendengar nama Jenderal Bai. Jenderal tua Bai Jingyao berusia lebih dari 100 tahun ini, dan dia adalah salah satu dari sedikit jenderal pendiri yang telah membuat prestasi besar. Mungkinkah kakek Bai Bing adalah Jenderal Bai Bing? Tidak, kakek Bai sekarang berusia lebih dari 100 tahun, menurut usianya, putranya setidaknya harus berusia 70 tahun, dan cucunya setidaknya berusia 40 atau 50 tahun. Dan dari berita ini, Ye Qiu tidak menemukan Bai Yujing. Kemudian dia menyalakan beberapa berita. Akhirnya, dia melihat sebuah artikel di media sendiri dengan judul Rahasia Eksklusif Bai Jia di Beijing, kan? Ye Qiu membukanya dan membacanya dengan seksama. Semakin saya melihatnya, semakin saya takut. Jenderal Bai Lau berasal dari keluarga miskin, dan kemudian bergabung dengan tentara, berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berdirinya negara, ia diangkat menjadi jenderal. Kemudian, setelah 3 dinasti, ia menjadi pilar tentara yang optimis. Tidak hanya itu, Jenderal tua Bai selalu tumbuh lebih kuat dan memiliki 2 putra ketika dia berusia hampir 60 tahun. Putra tertua bernama Bai Jiangwo. Dia dulunya adalah komandan bagian tertentu dari Barat Daya. Ketika dia berusia 40 tahun, dia membawa bintang emas di pundaknya dan menjadi jenderal termuda di ketentaraan. Dia memiliki prospek yang menjanjikan masa depan, namun, dia telah mengalami kecelakaan mobil selama 3 tahun, meninggal sebelumnya. Putra bungsu adalah Bai Jianjun, 47 tahun. Dia sekarang menjadi kepala staf di bagian barat daya tertentu. Dia baru saja dipromosikan menjadi jenderal tahun lalu. Dalam artikel ini, Bai Yujing disebutkan.
Meskipun 3 karakter Bai Yujing diganti dengan huruf, YQ dapat menebaknya. Ada sangat sedikit perkenalan dengan Bai Yujing, hanya saja dia adalah putra Bai Jianjun. Dia memiliki julukan yang disebut Bai Yujing di langit, dan dia juga dikenal sebagai duet saat ini dengan juara Hou Xiaojiu. Di akhir artikel, ada foto grup keluarga Bai. Itu adalah foto bersama keluarga Bai tua dan muda ketika Jenderal Bai merayakan ulang tahunnya yang ke-105 tahun lalu. Jenderal Bai Lau duduk di tengah, mengenakan setelan tang, dengan semangat yang baik. Old Tang duduk di sebelah kiri, dan putra bungsunya Bai Jianjun ada di sebelah kanan. Ada sekelompok orang di belakangnya. YQ melihat wajah yang familiar dari orang-orang ini Bai Bing. Benar saja, Direktur Bai adalah cucu dari Jenderal Bai. Faktanya, sejak pertama kali dia melihat Bai Bing, YQ merasa dari temperamennya yang mulia dan penampilannya yang cantik bahwa identitas Bai Bing tidak sederhana, tetapi dia tidak berharap memiliki latar belakang yang begitu besar. Ada pertanyaan lain di hati YQ. Direktur Bai memiliki latar belakang yang kuat dan siswa berprestasi yang telah kembali dari belajar di luar negeri. Mengapa dia harus tinggal di rumah sakit Jiangsu? Dengan latar belakang dan pendidikan Bai Bing, rumah sakit manapun di negara ini dapat masuk, tetapi dia hanya tinggal di rumah sakit Jiangsu. Kenapa ini? Kemudian, YQ melihat lebih dekat pada foto grup, ingin melihat seperti apa Bai Yujing. Namun, di foto ini, tidak ada pria lain selain Tang Lau, Jenderal Bai Lau dan Bai Jianjun. Aneh. Masuk akal bahwa Bai Yujing tidak boleh absen pada kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin tidak ada dia? YQ mencari di internet untuk sementara waktu, dan bahkan lebih terkejut. Tidak ada berita tentang Bai Yujing yang ditemukan secara online, bahkan foto pun tidak. Orang ini sangat misterius. Mematikan halaman web, YQ mulai menerima pasien. Setelah melihat beberapa pasien, YQ sedikit kesal, jadi dia menyuruh perawat untuk berhenti menelepon. 9.000 tahun tidak tinggal di rumah sakit untuk menemani orang yang terluka, jadi apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah? YQ terkejut. Tingkahnya membuat perawat di sebelahnya ketakutan. Dokter Y, ada apa denganmu? Tanya perawat itu. Kamu bantu aku meminta cuti pada Direktur Bai, katakan saja aku punya sesuatu untuk pergi keluar. Setelah berbicara, YQ bergegas keluar, naik taksi, dan langsung pergi ke Gunung Yunwu. 9.000 tahun datang ke Jiangsu dalam perjalanan ini untuk menaklukkan pasukan bawah tanah di Jiangsu, jadi hal pertama yang harus dia targetkan adalah Raja Naga. Selain itu, 9.000 tahun dibunuh di Jiangsu tadi malam dan beberapa penjaga tewas. Apakah Raja Naga melakukannya atau tidak? Raja Naga sangat mencurigakan. Sekarang pria berusia 9.000 tahun itu tidak bersama yang terluka di rumah sakit. Hanya ada satu kemungkinan, dia pergi untuk bertanya kepada Tuan Long Wangsing. Tuan, pergi lebih cepat. YQ cemas dan terus mendesak sopir taksi. Gunung Yunwu. Kediaman Raja Naga. Raja Naga, saya telah mengemas semua penghormatan, dan saya siap untuk pergi, kata Zhao Yun. Raja Naga menggendong cucunya Xiaohu, bocah lelaki yang diselamatkan oleh YQ di Danau Jinghu beberapa hari yang lalu. Dia menyentuh kepala Xiaohu dan berkata, harimau kecil, aku akan mendengarkan kata-kata Paman Zhao Yun di masa depan dan belajar dengan giat. Berusahalah untuk menjadi orang yang berguna di masa depan, tahu? Ya. Xiaohu mengangguk dan berkata, kakek, maukah kamu pergi ke luar negeri bersama kami? Raja Naga tersenyum dan berkata, aku sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi. Ketika kamu dewasa, aku akan kembali menemui kakek.
Tapi kakek, aku tidak tahan denganmu. Xiaohu memeluk Raja Naga dengan erat. Ketika daging dan darah dipisahkan, bahkan taipan bawah tanah yang melintasi Jiangzu ini meneteskan air mata pada saat ini. Xiaohu, ingatlah untuk mendengarkan Paman Zhao Yun, dan dengarkan dia apapun yang terjadi. Zhao Yun, Xiaohu akan menyerahkannya padamu. Jangan khawatir, aku, Zhao Yun, tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku percaya padamu, bawa Xiaohu pergi. Raja Naga melambaikan tangannya. Berdebar. Zhao Yun tiba-tiba berlutut, membenturkan kepalanya 3 kali ke Raja Naga, lalu membawa Xiaohu dan berjalan keluar dari halaman dengan tegas. Pada saat ini, suara samar datang dari pintu. Bab 75. Kemana kamu pergi? Mendengar suara itu, Zhao Yun mendongak dan melihat 4 orang asing masuk melalui pintu. Kepalanya adalah seorang pria paruh baya berusia 40 hingga 50 tahun. Dia memiliki wajah pucat dan tidak memiliki janggut. Dia mengenakan kemeja biru dengan rambut hosta dan berpakaian seperti orang kuno. Di belakang pria paruh baya, ada 3 pemuda kekar, semuanya berusia sekitar 30 tahun. Siapa kamu? Zhao Yun kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Pintunya terbuka, jadi tentu saja kamu masuk dari luar. Mustahil! Ada penjaga di pintu masuk villa, jika orang-orang ini datang dari luar, mereka pasti akan dihentikan oleh penjaga. Apakah dia berbohong? Zhao Yun melihat dengan hati-hati ke pria paruh baya itu lagi, dan menemukan bahwa pria paruh baya itu selalu memiliki senyum kecil di wajahnya, bukan seolah-olah dia berbohong. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Penjaga itu berhenti, tetapi tidak berhenti. Zhao Yun dengan cepat menarik Xiaohu ke belakangnya, memandang pria paruh baya itu dengan hati-hati, dan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, saya Cao Yuan. Cao Yuan? Nama itu tampak familiar. Zhao Yun hendak berbicara ketika tiba-tiba ada suara di belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat Raja Naga berlutut di tanah dan berteriak, selamat tinggal pada 9.000. Saya masih menantikan Haihan, 9.000 tahun. 9.000 tahun? Apakah pria ini berusia 9.000 tahun? Zhao Yun menatap pria paruh baya itu dengan kaget, wajahnya pucat. Zhao Yun, jangan ragu untuk berlutut, teriak Raja Naga. Berdebar. Zhao Yun dengan cepat berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, selamat datang di usia 9.000 tahun. Raja Naga, kamu tidak perlu memberikan hadiah sebesar itu. Omong-omong, aku lebih muda darimu. Seharusnya aku yang memberi hormat padamu. Cao Yuan berjalan cepat, membantu Raja Naga, dan berkata dengan sebuah senyuman, saya memberanikan diri untuk mengunjungi, saya tidak mengganggu Anda. Bar, 9.000 tahun, kamu bisa datang ke rumah sederhana, itu benar-benar berkahku, kata Raja Naga dengan gentar. Cao Yuan tersenyum dan berkata kepada Zhao Yun, kamu juga? Ya. Zhao Yun berdiri. Segera setelah itu, tatapan Cao Yuan jatuh pada Xiaohu, dan dia melambai dan berkata, anak-anak datang dan biarkan aku memeluknya. Lagi pula, Xiaohu masih kecil, dan tidak bisa memahami urusan orang dewasa, jadi dia berjalan mendekat. Cao Yuan memeluk Xiaohu dan berkata sambil tersenyum, anak ini tampan dan tampan. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk memeluknya di masa depan. Mendengar ini, wajah Raja Naga berubah drastis, dan dia berlutut di tanah dan berkata, 9.000 tahun,
Xiaohu masih anak-anak, tolong lepaskan dia. Saya bersedia membawa saudara-saudara dari Jiangzhou dan kembali ke Longmen. Raja Naga, apa maksudmu dengan ini? Aku adalah master gerbang naga yang bermartabat. Bagaimana aku bisa mempermalukan seorang anak? Cao Yuan bertanya pada Xiaohu sambil tersenyum. Anakku, di mana kamu akan bermain dengan Paman Zhao Yun? Siap pergi ke luar negeri. Harimau kecil. Zhao Yun buru-buru menyela, menatap Xiaohu, dan berkata, di depan 9.000 tahun, jangan bicara omong kosong. Cao Yuan tersenyum dan bertanya pada Xiaohu, negara mana yang akan kamu mainkan? Coba ku tebak, apakah itu Amerika Serikat? Swiss? Atau Dadong? Itu tidak benar, seharusnya Australia. Bagaimana kamu tahu kita akan pergi ke Australia? Wajah Xiaohu yang belum dewasa penuh dengan keraguan. Cao Yuan melirik Raja Naga, tersenyum dan berkata kepada Xiaohu, aku tidak tahu beberapa hal, tapi aku terlalu malas untuk memeriksanya. Tetapi begitu aku memeriksanya, tidak ada yang disembunyikan dariku. Mendengar ini, hati Raja Naga memicu gejolak yang mengejutkan. Manor di Australia dibeli dari saluran rahasia lebih dari 10 tahun yang lalu oleh walinya. Itu sangat tersembunyi. Raja Naga hanya memberitahu Zhao Yun tentang masalah ini kemarin. Dia belum pernah memberitahu siapapun sebelumnya. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh 9.000 tahun. Sesaat, keringat dingin membasahi rompi. 9.000 tahun, memang benar aku ingin mengirim cucuku ke luar negeri. Raja Naga mengaku terus terang. Apa kau melakukan sesuatu untuk membuatku menyesal? Senyum Cao Yuan tetap tidak berkurang, tapi suaranya penuh dengan dingin. Tidak. Raja Naga mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Cao Yuan, dan berkata, 9.000 tahun, aku bisa bersumpah demi surga di depanmu, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyesalimu. Cao Yuan menatap mata Raja Naga. Setelah setengah menit, dia bertanya, lalu mengapa cucumu pergi? Raja Naga berkata dengan wajah pahit, saya telah menyinggung orang, dan saya khawatir mereka akan membalas. Maksudmu Kaisar Xiao Qing? Ya. Long Wang berkata, Tuan Muda Xiao terluka parah. Dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Saya memiliki sesuatu yang salah di situs Anda. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi? Senyum di wajah Cao Yuan tiba-tiba menghilang, dan udara di seluruh halaman tampak mandek. 9.000 tahun, saya tidak tahu tentang ini, tetapi Anda dibunuh di Jiangzhou. Saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Jika Anda ingin membunuh Anda harus mendengarkannya, kata Raja Naga. Bagus sekali. Cao Yuan berkata, Kaisar Xiao Qing berkhotbah atas namaku, tetapi kamu, bersama dengan yang lain, membunuh para pelayannya dan melukainya, yang merupakan dosa yang sama. Tadi malam untuk melindungi saya, beberapa anak buah saya kehilangan nyawa mereka, dan putra saya hampir mati. Sebagai bos pasukan bawah tanah di Jiangzhou, Anda tidak dapat lepas dari kesalahan karena mengelola Jiangzhou dalam kekacauan seperti itu. Kejahatan kedua dan juga. Untuk meringkas 2 poin, saya ingin kepala Anda, apakah Anda yakin? Melayani. Raja Naga memohon, saya hanya berharap bahwa 9.000 tahun dapat menyelamatkan cucu saya dan Zhao Yun. Jangan khawatir, itu aturan kami untuk membawa bencana ke keluargamu, aku mengerti. Senyum penuh terima kasih muncul di wajah Raja Naga, dan dia berkata, terima kasih atas kebaikan besar dari pria berusia 9.000 tahun, saya berharap Anda kemakmuran, dan segera mendominasi dunia. Raja Naga, berjalanlah dengan baik.
Setelah Cao Yuan selesai berbicara, seorang pemuda di belakangnya berdiri dengan belati di tangannya. Melihat adegan ini, Xiao Yun terkejut dan buru-buru berlutut di tanah dan berkata, 9.000 tahun, bisakah kamu menyelamatkan nyawa Raja Naga? Aku bersedia menukar hidupku dengan nyawa Raja Naga. Bagaimana kamu bisa berbicara di depan 9.000 tahun? Keluarlah. Raja Naga berteriak dengan tajam. 9.000 tahun, saya mohon. Bang bang bang. Xiao Yun terus bersujud pada Cao Yuan, dan segera darah menetes di dahinya. Ada ekspresi penghargaan di mata Cao Yuan. Dia memandang Xiao Yun dan berkata, jika kamu berada dalam bisnis kami, ketenaran dan kekayaan akan ditempatkan di kedua sisi, dan moralitas dan kebenaran akan ditempatkan di tengah. Rela mati untuk Tuhan. Sejujurnya, saya menghargainya, tetapi saya tidak akan setuju. Permintaan Anda. Kenapa? Xiao Yun memandang Cao Yuan dengan bingung. Cao Yuan berkata, meskipun saya membunuh banyak orang, saya tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Anda tidak bersalah, Anda tidak dapat membunuh. Jika tidak, bagaimana dunia akan memikirkan saya? Juga, jika saya menyetujui permintaan Anda hari ini, besok orang lain akan membuat kesalahan dan menggunakan metode yang sama untuk satu kehidupan untuk yang lain. Haruskah saya setuju atau tidak? Jika kamu setuju, maka aturan gerbang naga akan menjadi hiasan, karena kesalahan apapun yang kamu buat, kamu hanya perlu mencari seseorang untuk membantumu. Tetapi jika kamu tidak setuju, maka saudara-saudara akan mengatakan bahwa saya tidak adil, karena ada preseden untuk Anda. Oleh karena itu, saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Apakah Anda mengerti? Dimengerti. Xiao Yun mengangguk sedih. Bunuh! Cao Yuan menutupi mata Xiao Hu dengan tangannya. Pemuda itu memegang belati dan menikam tenggorokan Raja Naga.